Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiania Yuningse dengan nomor NIM 242111037 dari kelas HIS 2B. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Produk Domestik Bruto atau PDB. Yang pertama, pengertian produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB adalah salah satu indikator utama dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDB mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar analisis bagi kebijakan ekonomi dan keputusan investasi. Produk domestik bruto atau PDB mencangkup nilai produksi semua barang dan jasa baik yang dihasilkan oleh perusahaan domestik maupun asing yang beroperasi di dalam batas wilayah negara tersebut. Yang kedua, metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam produk domestik bruto terdapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pendekatan produk atau production approach. Pendekatan produksi adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa, dan perdagangan suatu negara selama periode waktu tertentu. Pendekatan khusus ini hanya berfokus pada evaluasi produk dan jasa, jadi mengabaikan nilai bahan baku atau barang setengah jadi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah X3 kali P3 ditambah lagi Qn kali Pn. Jadi keterangan dalam rumus tersebut, Y adalah pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Pn harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, Qn jenis barang ke N. Terus selanjutnya yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan pendapatan adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah total pendapatan yang diperoleh individu dan rumah tangga di suatu negara tertentu selama kurun waktu tertentu. Digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Dirumuskan sebagai berikut. Ini di PPT, Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, dengan keterangan Y yaitu pendapatan nasional, W pendapatan bersih dan sewa, R pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah total uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa yang pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, meliputi yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atau
consumption atau C. Yang kedua, investasi domestik bruto atau investment. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure. Dan yang terakhir, yang keempat, ekspor neto atau nilai ekspor atau ekspor dikurangi impor. Yang dirumuskan yaitu Y sama dengan C tambah G tambah 1 tambah X dikurangi M. Dengan keterangan Y pendapatan nasional, C konsumtion atau konsumsi rumah tangga, 1 investment, G government expenditure, X ekspor, dan M yaitu impor. Selanjutnya yaitu pengertian dasar perhitungan. Yaitu pengertian dasar perhitungan itu ada 3. Yang pertama perhitungan agregatif, yang kedua PDB atau produk domestik bruto nominal, dan yang ketiga PDB real. Yang pertama saya menjelaskan tentang perhitungan agregatif. Perhitungan agregatif ini adalah metode untuk menghitung indeks harga dengan cara menjumlahkan semua harga barang atau jasa yang ada pada periode tertentu. Metode ini dapat digunakan baik untuk perhitungan indeks harga tidak tertimbang atau agregatif sederhana maupun indeks harga tertimbang atau agregatif tertimbang. Yang kedua, PDB atau produk domestik bruto nominal, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. Dengan menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, PDB atau produk domestik bruto nominal ini dihitung dengan mengalikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dengan harga pasar saat ini. Terus yang terakhir, PDB real. PDB atau produk domestik bruto real adalah nilai PDB yang disesuaikan dengan inflasi sehingga memberikan gambaran tentang perubahan nilai barang dan jasa yang diproduksi tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDB atau produk domestik bruto real ini dapat dihitung dengan menggunakan harga dasar atau harga pada tahun tertentu sebagai perbandingan. Yang selanjutnya yaitu masalah dalam pengukuran PDB atau produk domestik bruto. Masalah dalam pengukuran produk domestik bruto merupakan kesepakatan Bank Dunia bahwa pendapatan nasional adalah salah satu ukuran prestasi ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Namun konsep ini mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau GDP tidak menggambarkan keadaan ekonomi secara individu. Kenyataan menunjukkan ada perbedaan pertumbuhan persektoran atau antara unit dalam satu sektor sehingga tidak menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, dalam perhitungan PNB atau GNP sangat sulit menemukan data yang konkret tentang kegiatan murni sesuatu unit ekonomi, sehingga seringkali terdapat perhitungan 2 kali atau double counting. Terus yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional yang tertuang dalam produk nasional bruto atau PNB di negara berkembang pada umumnya tidak dapat dilakukan secara tepat sebab sulit untuk mengetahui barang-barang yang dihasilkan oleh rumah tangga yang khususnya ditunjukkan untuk konsumsi. Misalnya tanaman pekarangan, sekiranya barang tersebut tidak diperhitungkan dalam PNB, maka dengan sendirinya tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.